Oh ini dia. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita Selamat sore Jessica Mila. Hai, Apa kabarnya? Waduh. Halo Mil. puji Tuhan baik, sehat. Gimana di sana sehat-sehat semuanya? Sehat, sebentar ini Pak. Nggak mau. Oke. Di sini sehat semua. Kita berdoa semoga semuanya cepat berlalu. Karena sebagian dari kita ada yang pegah di rumah. Tapi kalau Mila sendiri gimana? Di rumah udah berapa lama sih? Langsung berhenti Pak, Juga sih, Iya. gara-gara baper. itu benar-benar cuman buat grocery shopping doang. Itu juga cuman 2 kali. Oke. Ada yang bilang tuh cantik banget. Aku nggak setuju tapi Udah biasa. lebih dari cantik banget. Aduh, amin. Makasih. Maafkan bawa bapak sebelah saya. Iya, gitu. Oke. Mel, semua orang kan sudah pada mati gaya di rumah. Ada yang bilang, aduh udah pengen keluar nih nggak sebentar gitu. Cuman kalau buat Mila sendiri, apa sih hal pertama, misalnya ini semua sudah selesai gitu, hal pertama yang dikangenin ketika keluar rumah pandemi ini kelar apa sih? Yang dikangenin ketemu teman-teman sih. Soalnya kalau keluarga, beberapa kadang masih suka ada yang main ke rumah, tapi kita tetap physical distancing. Cuma kalau temen tuh bener-bener udah nggak ketemu sama sekali gitu. Terus jadi cuman bisa ketemunya lewat Zoom aja biasanya. Jadi kangen banget kumpul bareng sama teman-teman. Kangen-kangen sama hairdresser juga nggak sih? Biasanya kan kalian kan cukup rajin ya. Kemarin aja Winky waktu kita telepon dia nggak berani buka topi gitu. Oke. Iya. Iya ya. Iya sih kangen nyalon sih bener. Kangen Kangen banget banget. kayak pergi ke salon, creambath gitu atau spa. Karena selama di rumah bener-bener nggak pernah ngelakuin perawatan-perawatan yang kayak gitu sama sekali. Ya. Gua agak nggak relate sih enaknya di apa kerimat tuh apa karena gua sendiri nggak ada rambut. Iya. Kasihan ya. Kasihan. Oke. Tapi pernah ngerasain di massage kan? Sama Mila belum pernah boleh ini. Ya. Oke, biar saya Bapak ini Gantian. ada. Jadi kalau selama di rumah aja ngapain? Selama di rumah Selama di rumah aja. Aku biasanya olahraga, terus lagi suka belajar masak-masak, terus nonton, baca buku, video call sama teman, sama keluarga. Apalagi ya? Paling mempelajari apa ya, kayak hal-hal baru yang aku pengen, kayak misalnya, tapi ini belum aku lakuin sih, cuman aku udah planning untuk pengen belajar alat musik gitu. Terus aku nggak tahu soalnya ini sampai kapan kan, jadi aku kayak mencoba mencari-cari hal apa lagi ya yang seru buat dilakuin. Oh, kemarin aku baru beli kanvas sama alat buat ngelukis. Oh, mau lukis. Iya, tapi belum aku lakuin, cuman alatnya baru datang kemarin. Kayaknya seru. Emang ya namanya work from home ini di rumah aja bikin tingkat hasrat belanja online itu semakin tinggi ya memang ya. Betul. Iya. Nah, tadi Betul, kalau betul. ngomong alat musik gitu, apa sih lu tuh mau belajar apa sih? Di rumahku kebetulan ada organ, jadi bisa belajar itu. Selama ini ada di rumah tapi nggak pernah dimainin sama sekali karena dulu tuh aku sempat pengen les, tapi gara-gara kesibukan akhirnya kayak nggak lanjut lagi. Nah terus sekarang aku jadi kayak mungkin bisa kali ya belajar dari YouTube aja. Aku nggak tahu sih bisa apa nggak, tapi I'll try. Banyak sih kayak aplikasi yang buat belajar piano atau belajar gitar. Bahkan masak pun banyak yang ngomongin kan. Pasti sekarang tiba-tiba, oh ternyata bisa ya masak ini gitu. Tadi Iya. Mila juga baru masak apa sih? Masak air ya? Nggak kan? masak air. Masak air udah, masak mie instan udah. Aku bikin kue kemarin, cookies, terus bikin coffee bun, terus bikin potato gratin.
makaroni gitu-gitu aja sih. Iya. Di sini Yang aku kirimin simple-simple. ya. Ntar boleh Tetap usaha, oke. dikirimin alamat rumah, dikirimin hasilnya, nanti bisa kita nilai bersama-sama gitu. Mila. Boleh. Oke, Olahraga di rumah. iya. Mila masih dalam program diet nggak sih? Yang terakhir kan kita dengar Mila lagi usaha untuk nurunin berat badan karena harus menaikkan berat badan di film sebelumnya. Dan masih diet nggak sih sampai sekarang? Atau udah achieve targetnya? Tada! Ya, ya. Mil, Mila. Mil. Mila, Lu Mila. ngapain minum itu touchscreen? Mil, ada tuyul. Kita Ya, oke, Oke. kita tunggu. sambil tunggu Mila balik lagi. Mungkin sinyalnya mungkin agak Belum. Mila akan kembali lagi sebentar. mungkin agak cari-cari tempat tinggi atau Coba kita cek. Belum. iya pasti ini deh promo. Ini dengar kalau nggak salah ya di sini. Iya. Yang punya pertanyaan langsung aja tanya di kolom ini ya, questionnya di bawah, atau langsung aja di pertanyaan yang kece nanti akan kita pin. Pak, Nanti itu ada Jessica singkatan, bilang. Pak. Singkatan apa tuh? Oh, apa tuh? Nggak ngerti gue. Jangan disingkat, jangan dibaca ya, jangan dieja kan. Oke. Oh, ini dia. Siap. Kita tunggu lagi. Mil. Halo? Password. Nah, ini dia. Ganti baju nih kayaknya. Nah, Hai, balik lagi. Ini udah connect lagi belum? Udah kan? lagi. Ya, Udah. Aman ya? udah. Maaf ya. Tadi kayaknya signalnya bermasalah. Ya. Iya. Tadi aku terakhir nanya, Mila masih dalam program diet gak sih? Apa udah achieve target? Karena kan film sebelumnya kan harus naikin berat badan gitu, dan udah balik lagi ke berat badan semula atau gimana? Masih mau turun lagi. Udah achieve sebenarnya kemarin, tapi nggak tahu ya karena lagi quarantine kayaknya aku jadi lumayan banyak makannya. Aku kemarin sih minggu lalu sempat naik 1 kilo gitu setelah hampir sebulan quarantine. Oke. Kita ngomongin ke film project berikutnya. Tapi sebelum itu kita mau nanya-nanya nih. Jessica Mila, apa kontribusi Jessica Mila dalam mencegah COVID-19? Kalau aku kepo-kepoin sih, Jessica Mila ikutan yang Masker untuk Indonesia itu ya. Boleh diceritain nggak sih dikit? Iya, jadi selain berusaha untuk tetap di rumah aja, benar-benar aku nggak keluar rumah sama sekali, kecuali benar-benar mendesak banget. Aku stay di rumah. Terus mempraktekkan physical distancing juga. Kalaupun aku kemarin keluar rumah untuk beli keperluan di rumah, tapi aku nggak deket-deket sama orang gitu. Terus pakai masker. Nah, pakai masker ini karena masker yang untuk medis itu kan diperlukan sama tenaga medis. Jadi aku mendukung gerakan Masker untuk Indonesia ini, di mana ini tuh berkolaborasi sama UMKM di Indonesia yang bikin masker kain. Jadi masker kain ini tuh bisa dipakai berulang kali, karena kalau setelah dipakai bisa kita cuci sendiri terus kita pakai lagi. Jadi selain ini bisa membantu mencegah penyebaran virus corona, dengan beli masker ini kita juga membantu UMKM Indonesia gitu. Keren banget. Kalau mau beli di mana ya? Ada infonya nggak? Ada websitenya, ada Instagramnya juga di @maskeruntukindonesia. Kalau misalnya masih penasaran, masih bingung, bisa lihat di postingan aku yang ada di feed Instagram aku yang terakhir.
Oke, Nah, siap. ini banyak yang nanyain udah nggak sabaran Mila ngomongin soal The Doll 3. Ya, se kan ini kan kemarin kita sempat ngobrol sama Winky. Pastinya Mila punya punya sisi yang berbeda nih ceritanya nih. Wah, kemarin itu Winky sempat cerita bahwa yang nomor 3 ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang 1 dan 2. Tapi kalau buat Mila sendiri gimana sih? Iya, jadi film The Doll 3 ini ceritanya nggak ada hubungannya sama The Doll yang pertama dan yang kedua. Jadi kalian nggak usah takut nanti ngerti nggak ya ceritanya kalau nggak nonton yang pertama atau kedua. Karena ceritanya nggak ada hubungannya, jadi kalian pasti tetap akan ngerti-ngerti aja nih kalau nonton langsung yang ketiga. Terus, jadi di sini pemainnya semuanya beda, bonekanya juga beda, tapi sebenarnya ada 2 pemain yang sama dari The Doll 1, The Doll 2, dan The Doll 3. Tapi nggak mempengaruhi cerita sama sekali ya. Jadi tetap aman-aman aja lah pokoknya kalau langsung ditonton. Gitu. Dan yang pasti bedanya bonekanya di The Doll 3 ini lebih keren karena dia pakai animatronics di mana si bonekanya itu bisa ngomong, bisa berekspresi seperti manusia, bisa jalan dan tangannya juga bisa bergerak gitu. Jadi kayak robot gitu ya. Ya. Kayak robot tapi bahkan ini bisa berekspresi juga. Jadi seru sih ngalamin gimana berakting sama boneka karena biasanya kalau sama manusia kan kayak lebih gampang untuk diarahin, tapi si boneka ini itu tuh dijalankan sama kalau nggak salah 3 orang yang megang remote-nya. Jadi ada yang remote untuk ekspresinya juga ada yang buat mata, ada yang buat mulut, terus ada yang buat ngegerakin tangannya, ada yang buat ngegerakin kakinya juga. Jadi semuanya itu harus ikut berkolaborasi pada saat take dan latihan nih pada saat dialog ini dia ekspresinya harus marah nggak atau harus ketawa apa enggak. Jadi ribet banget dan seru sih ternyata. Ini tantangan baru ya, setelah sebelumnya ada requirement khusus soal berat badan, dan kali ini Mila harus acting dengan boneka misalnya benda mati gitu. Tapi buat Mila sendiri gitu, biasanya kan kalau yang boneka kan lucu, pengen ketawa, ini acting sama benda mati gitu. Itu waktu pertama kali ketemu bonekanya nggak kebawa mimpi ya? Enggak sih untungnya. Untungnya sih bonekanya sama aku lumayan bersahabat. jadi pada saat aku mau take sama bonekanya tuh aku benar-benar berusaha untuk dapetin chemistry-nya. Aku juga nggak tahu gimana, pokoknya aku kayak diam ngeliatin bonekanya. Terus karena kan aku harus berdialog sama dia dan di situ perasaannya tuh aku harus ada perasaan sayang sebenarnya sama si boneka ini gitu. Jadi aku emosi yang aku bangun pada saat itu bukan takut, mungkin belum sampai ke situ karena adegannya kan kemarin kita baru sempat syuting kayak sekitar 20%, tiba-tiba harus di postpone kan gara-gara harus self quarantine. Jadi kita baru syuting dikit banget, kebanyakan masih baru syuting adegan-adegan yang simple, belum banyak adegan yang bunuh-bunuhannya. Jadi belum deh. Semoga nggak sampai ke bawah mimpi ya. Amin. Kita udah bisa lihat look dari bonekanya belum sih? Kapan sih kita bisa lihat wujud dari boneka The Doll 3 ini? Ya kemarin kan ada fotonya dari belakang doang. Iya, dari belakang gitu doang. kan. Gitu. Ada yang bilang mirip Chucky, mirip ini, benar nggak sih? Kapan sih kita bisa ngelihat? Iya, kapan? Kapan ya bisa ngeliatnya? Aku juga nggak tahu karena yang pasti sekarang mau dibikin misterius dulu sosok si boneka ini biar pada penasaran juga. Tapi tungguin aja, semoga nanti kalau misalnya kita udah bisa lanjut syuting, trailernya udah jadi, terus mungkin di situ baru ada sih muka bonekanya. Kalau sekarang kan kita juga baru syuting sedikit. Ya. Nah, tadi lo sempat bilang ada satu chemistry yang mau dibangun sama boneka itu, yaitu rasa sayang. Sebenarnya sih hubungan antara karakter yang lo perankan sama boneka ini apa sih di film ini? Boleh nggak sih ceritain sedikit?
Kenapa harus sayang? Kenapa harus sayang gitu? Sedang menjaga Kayaknya itu dia. belum boleh diceritain deh. Kayaknya itu belum boleh diceritain. Yang pasti aku punya hubungan yang dekat sama si boneka ini gitu. Tapi bener nggak sih kemarin itu ada sedikit cerita dari Wiki bahwa katanya boneka ini kan ada 8 boneka, Iya. ya kan? Malam ditaruh diposisikan di posisi tertentu. Besok paginya katanya 2 boneka ada yang pindah tempat. Ngelihat sendiri nggak? Aku diceritain itu sama direkturku sama Pak Rocky. Dia tiba-tiba datang kayak, hey, you know what? Si boneka ini itu tuh sampai harus dimasukin, disimpan ke dalam box karena dia bisa tiba-tiba pindah posisi, yang tadi ditaruh di mana tiba-tiba berubah. Hah? Oh my god, aku kayak serius nih bisa kayak gitu. Iya, karena si boneka ini bentuknya emang mirip kayak manusia banget. Jadi kayak katanya banyak roh yang mencoba untuk masukin gitu loh. Duh. Bonekanya kayak di belakang aku. Gitu, enak-enaknya gitu. Aduh. Ini mah tuyul, belum puas. Pinipin ya, baik. Iya. Kalau kemarin si Winky cerita keseruannya adalah ketika dia harus bertetapan dengan si boneka ini gitu, dan dapat kesempatan juga waktu ditawarin, Wing, lu main film ini mau Pak Rocky, dia bilang ayo gitu karena sebelumnya sudah tahu lah reputasi Rocky dan segala macam. Kalau Mila sendiri ada cerita apa nggak sih? Satu, ini mungkin pertanyaan semua orang nanya, cuman pasti masih banyak yang pengen tahu. Satu kejadian selama 20%-an ini, apa sih yang bikin kamu nggak sabar lagi untuk syuting lanjutin? Yang bikin aku nggak sabar buat lanjutin syuting? Ya. Apa ya? Tuh biasanya sih aku emang nyaman ya sama timnya, sama semua pemainnya, sama cara kerjanya mereka juga. Jadi pokoknya ketika kita udah nyaman sama lingkungan kerjanya, kita pasti akan lebih semangat kan untuk bekerja gitu, untuk melakukan syutingnya lagi. Sebenarnya itu sih yang dikangenin, yang bikin kayak nggak sabar pengen cepet-cepet lanjutin lagi. Plus emang aku juga ngerasa The Doll 3 ini tuh menarik banget sebenarnya karena pertama kalinya syuting sama boneka animatronics gitu. Jadi sebenarnya nggak sabar banget juga untuk menyelesaikan proyeknya dan melihat bagaimana sih hasilnya gitu. Kayak ya aku sih berharap banget semua bakalan suka sama hasilnya, berharap ini bakal benar berhasil dan keren banget hasilnya. Tapi tetap aja karena ini pertama kalinya jadi ada perasaan gimana ya, dan deg-degan juga sebenarnya karena susah banget untuk bisa beradu acting sama boneka sebenarnya. Dari yang scene drama aja sebenarnya udah susah banget. Belum lagi scene yang actionnya, yang bunuh-bunuhan, yang kejar-kejarannya itu pasti juga akan menghabiskan energi banget. Tapi aku tetap excited banget sih untuk ngejalanin syutingnya gitu. Nah, ini yang namanya boneka itu kalau emang udah sayang banget, sampai tahap dimana kamu akan bawa pulang satu dan diklonin nggak sih di rumah boneka ini? Aku nggak tahu deh, aku nggak mau deh kayaknya. Kalau emang dia bisa pindah-pindah gitu, aku mendingan nggak usah deh. Tapi emang udah cukup, aku tuh nggak suka banget deh kalau ada cerita-cerita kayak gitu. Tapi di rumah ada boneka di kamar? Ada sih. Ini ada boneka. Gerak-gerak. Ya, langsung di enggak. Oke, kita sekarang kita ke ini ya, pertanyaan dari teman. Jangan dong. Cukup di film aja. Yeah. Oke, pertanyaannya ada dari @Camilo_Daily, katanya kapan nih Kak main sinetron lagi? Udah ada rencana main sinetron lagi nggak? Mil?
Oh ya udah. Mila ada rencana main sinetron lagi nggak katanya? Kapan ya? Kalau sekarang ditanya kapan sih, aku belum tahu. Pengen sih sebenarnya, pengen aja, tapi untuk sekarang kayaknya belum gitu, karena masih seru ngejalanin di film. Kan sebelumnya aku di sinetron udah lama banget tuh, dari kecil udah bertahun-tahun di situ, jadi sekarang lagi pengen fokusnya di film dulu. Oke. Siap. Ini kan udah nikmatin di film, udah nikmatin di apa namanya di sinetron gitu. Ada nggak sih karya seni lagi yang masih penasaran selain musik ya tadi ya? Kalau kemarin kan Wiki udah sempet teater gitu. Ada nggak sih kayak selain film dan sinetron masih ada yang penasaran lagi nggak sih? Yang pengen dicoba lagi. Yang pengen dicoba? Yang pengen dicoba apa ya? Mungkin Musikal teater mungkin sih aku pengen. Iya, kayak menurut aku challenging banget, karena kita harus kalau salah nggak bisa ngulang gitu kan di stage. Dan aku pengen banget belajar itu, pengen banget belajar teater. Itu dia. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya ada dari Oke, Putus-putus nggak sih? diajak. Agak, cuman masih oke, nggak apa-apa. kedengeran. Ini ada pertanyaan, lagu kesukaannya Mila apa? Lagu kesukaan? Wah, banyak nih. Yang belakangan ini repeat one, didengerin terus. Sampai kalau telepon temen, lo harus dengerin lagu ini deh kayaknya. Kayaknya nggak nyampe kayak gitu juga sih. Apa ya? Pokoknya kalau nggak yang terakhir ini mungkin yang belakangan ini lagi sering aku dengerin, karena kan aku lagi kalau misalnya di rumah suka dengerin lagu, terus moodnya tuh biasanya kayak cuman dua sih, aku biasanya dengerin lagu kalau nggak emang lagi kayak santai, lagi kayak rada mager gitu moodnya, itu aku biasanya dengerin lagu-lagunya Rai. Nanti kalau misalnya, atau selain itu kalau misalnya lagi olahraga, lagi workout sendiri di rumah, aku juga biasa dengerin lagu. Aku lagi dengerin sebenarnya playlist sih jatuhnya, tapi mungkin salah satu yang lagi sering aku dengerin lagunya Love yang Minute. Oh, jadi kamu punya playlist di Spotify atau di mana? Di Spotify, iya. Teman seru bisa akses nggak playlistnya? Pengen tahu gitu. Apa sih playlist kamu gitu? Bisa. Bisa ya, di akun Jessica Mila. Langsung cari tuh teman seru tuh. Iya, akunnya @JSC_Milagnesia. Ribet nggak tuh? Wow. Atau nggak nanti aku share aja deh di story kali ya. Kadang-kadang suka ada yang nanyain juga sih kalau misalnya aku lagi dengerin lagu, Kak itu playlistnya apa, tapi aku nggak pernah share karena nggak tahu deh. Kayaknya aku berpikir orang-orang kayaknya nggak suka. Boleh. Kita tunggu playlistnya di-share di IG story-nya Jessica Mila. Iya, karena ada yang bilang lewat playlist jadi bisa lebih mengenal orangnya. Kayaknya sih gitu. Begitu. Oke. Boleh nanti di-share. Pertanyaan dari Aruga Kane tentang Dolfree. Film The Dolfree ini bakalan lebih banyak ke thrillernya atau ke horornya? Thriller sih. Thriller? Iya, karena sebenarnya di The Dolphree ini nggak ada wujud hantu gitu. Jadi emang cuman boneka ini aja yang beraksi gitu. Oke. Nggak ada wujud-wujud hantu lainnya gitu ya? Nggak ada. Oke. Sip. Itu pertanyaan lagi ada? Terakhir dari @serena157, dia mau nanya lebih ke awal karirnya dari Jessica Mila itu kapan, dan lebih dulu sinetron atau lebih dulu film? Atau mungkin awal modeling atau apa? Kalau kata orang Korea, debutnya apa debutnya? Debutnya sinetron. Aku pertama kali umur 10 tahun itu diajakin casting untuk sinetron Cinta SMU judulnya. Terus
Gak tahu kenapa padahal aku nggak bisa acting sama sekali, tapi waktu itu pertama kali langsung keterima. Ya, itulah debutnya ya. Masih ingat nggak satu line Debutnya dari sinetron. dari sinetron itu, masih ingat nggak line? Satu line aja. Ya itu 10 tahun sih, tapi aku waktu itu tuh ngomongnya rada Sunda ya kalau nggak salah, karena tinggalnya di Bogor. Namanya Iis, nama karakternya. Tapi aku lupa banget lainnya sekarang. Padahal kayak waktu itu dulu masih suka ingat. Ini teh. Aduh, aku nggak ingat lagi. 10 tahun Pak umurnya. Iya. 10 tahun, gila nih udah 27. Ada satu apa namanya conversation yang bisa ini mungkin dibocorin sedikit. Ada nggak sih? Di mana? Di film 3. film 3. Di film The Doll. Yang boleh dibocorin. Masih dirahasiakan. Apa ya yang boleh dibocorin ya? Mungkin percakapan sama bonekanya gitu. Kamu udah makan belum gitu ya? Makan apa tuh boneka kalau boleh tahu? Mungkin dialog sama Aryan kali ya. Aryan tuh yang memerankan Kak Winky. Terus tapi lawan mainnya gimana? Kayak gini. Pengen tahu, jadi kalau gue tadi udah ngomongin Winky, Aryan di sini jatuhnya adalah kakak atau mulai mengulik cerita. Pacar. Jatuhnya adalah pacar. Oke. Walaupun di dunia aslinya bedanya berapa tahun ya? Oh iya. Seumuran. Bedanya dikit kok. Oh bedanya. Beda dikit. Cuma nggak tahu sih berapa sih. Berarti kan udah Pandira ya. Oke, belasan lanjut. tahun. Nah kan belasan Belasan tahun, tahun. makasih loh. Tapi Kak Winky kan mukanya kayak nggak umur segitu. Aku nggak nanya muka bapak kok sini Pak, balik lagi. Oke, lanjut. Kita punya game ini ya, challenge. Kita punya challenge sedikit buat Jessica Mila. Ini katanya dengar desas-desus bahwa Mila tuh suka banget main tebak-tebakan garing terutama ya. Please note bahwa tebakan-tebakan ini bukan aku yang nulis. Jadi kita coba dulu ya. Udah siap? Oke. Penyanyi luar negeri yang suka sepedaan. Penyanyi luar negeri yang suka sepedaan. Yes. Nggak tahu. Penyanyi luar negeri yang suka sepedaan. Selena Gomez. Yeah. Wow. Silakan berikutnya. Tata, ayo silakan. Selanjutnya, Selena Gomez. ini lebih lucu sih. Oke, pemain bola apa yang beratnya 3 kg? Pemain bola siapa yang beratnya 3 kg? Aduh, Pak Andira bikin pertanyaan ada-ada aja deh. Ini Pak Andira yang bikin. Bukan. Pemain, pokoknya jawab aja lo. Pemain bola apa yang beratnya 3 kg? Siapa? Gak tahu. Indonesia. Indonesia. Ya. Gue nggak sanggup jawabnya. Gak tahu lagi. Gak mau main bola Indonesia. Yang beratnya 3 kg. Dia adalah Bambang Tabunggas. Yeay! Coba tadi aku udah mikir Bambang Pamungkas, tapi aku nggak ngeh. Ya. Cukup memalukan diri sendiri saya ya. Cukup. Terima kasih Mila sudah supportive.
Mungkin tapi sebelumnya pingin tahu nih buat teman seru kan ada aja tuh yang masih bandel keluar rumah katanya udah bosen begah. Ada nggak sih tips buat kita semua Boleh gitu? satu lagi nggak sih? Hah? Boleh main satu lagi. Oh main tebak-tebakan ya? Main tebak-tebakan. Oh iya. Boleh nggak sih? Masih ada waktu dong masih. Masih. Anggap aja mas. Boleh. Kita sekarang menguji apa namanya pengetahuan perfilman Indonesia. Iya. Ya. Kalau ini kita kasih gambar, sebut dia siapa. Oke. Sudah siap? Ini yang pertama. Siapakah dia? Oke. Desi Ratnasari. Yeay. Betul. Bukan ya? Berikutnya. Yeay. Ini lebih ke bintang-bintang sinetron ya, Bang? Bintang sinetron. Ini Febiola bukan sih? Iya, betul. Betul. Yeay. Waduh. Oke. Icon bintang sinetron zamannya. Santi ya? Iya, bener. Bener. Luar biasa. Wow. Oh, zoom. Waduh. Terakhir. Memang pasti tahu sih. Challenge-nya rendah ini. Nafa Urba. Bener juga. Luar biasa. Nafa Urba. Itu terakhir sih. Oke. Nah, ini Yeay, terakhir. Ini bernilai satu ukuran jumbo. Ketika si GV nanti udah buka, ingetin kita untuk mengirimkan popcorn satu. Silakan. Siapakah dia? Bambang, ikan. Ya. Pura-pura hang dia. Oh, Kelihatan nggak? Siapa? siapa ya? Kayaknya nggak tahu. Siapa? Siapakah dia? Ya, ke Siapa? Nggak tahu Hah? lagi siapa itu. Cutari zaman dulu. Zaman tahun berapa? 90 kayaknya. Itu Cutari mungkin. Nggak tahu. Kurang jelas. Zaman muda. Sekarang juga masih Iya. muda. Iya. Masa Cutari? Iya, Iya. Cutari. Serius? Serius. Oh my god, kok nggak mirip? Salah satu aja. Salah satu berarti luar biasa. Mungkin minta tips Ya. dulu. Ya, oke. Jadi langsung aja kita nanyain ke Mila buat tipsnya biar tetap seru meski di rumah aja buat teman seru sendiri. Silakan. Biar tetap seru walaupun di rumah aja. Mungkin bisa nonton karena belum bisa nonton di CGV, belum bisa nonton bioskop ya, nonton di rumah dulu aja. Tapi menurut aku itu bisa menghibur kalau misalnya emang kalian bisa tetap stay produktif di saat-saat seperti ini bagus banget buat kalian. Tapi aku juga nggak mau memaksakan untuk ayo kalian harus produktif, karena aku yakin pasti di luar sana banyak mungkin yang lagi struggle sama bisnisnya, yang lagi pusing mikirin mungkin keuangannya dan lain sebagainya, atau mungkin keluarganya ada yang sakit atau gimana. Jadi just do whatever makes you happy sih menurut aku. Kalau bisa olahraga karena itu bagus buat imun sistem kalian. Makan makanan yang sehat. Terus apa ya? Mungkin kalau misalnya ada hobi-hobi yang kalian susah nggak ada waktu untuk ngelakuin di saat kalian lagi sibuk, mungkin ini bisa dilakuin. Hobi nonton, hobi main musik, hobi nyanyi walaupun nyanyi di rumah aja, atau mungkin apa ngelukis, masak, lakuin aja gitu. Cuman pokoknya menurut aku jangan terlalu ke pressure sama harus gini harus gitu. Ikutin apa yang kalian mau aja. Dan kalau misalnya aku pribadi, apa yang aku lakuin,
Aku biasanya sih mencoba untuk rutin berolahraga. Terus aku lagi coba untuk belajar masak sama mm, catching up on my readings karena banyak banget buku-buku yang belum aku baca-baca. Terus video call sama teman-teman karena itu bisa ngobatin kangen dan pokoknya stay happy karena kalau kalian happy imun kalian jadi lebih bagus gitu. Nah, setuju. Setuju banget. Nah, kita foto dulu bersama-sama, kita screen capture. Yuk, TV. 3, 2. Oke. Nah, sebagai penutup, terima kasih sekali lagi. Siapakah ini? Aku. Thank you, Kak Nira. Thank you.